Masak sambal ijo buat bekal sekolah. Hai semua, assalamualaikum. Temenin aku hari ini pagi banget ya, jam 4 subuh aku tuh udah bangun karena mau siapin bekal untuk anak-anak sekolah dan untuk suami kerja. Jadi hari ini aku tuh mau bikin sambal ijo. Itu requestan Abang Ayas ya. Karena setiap malam itu sebelum mereka tidur aku pasti nanya, besok pagi mau bekalnya apa gitu, mau dimasakin apa. Nah, Abang Ayas request, "Ma, besok masak sambal telur ya, tapi pakai cabai hijau." Ya, mamanya sih agak gimana gitu ya dengernya sambal telur. Karena aku jujur aja kurang suka sambal telur atau telur gitu ya. Jadi ya udah deh, biar mereka makan telur, emaknya makan ikan rebus. Jadi ini sambal hijau telur pakai ikan rebus. Dan tempe itu menu yang wajib ada di rumah, kalau nggak tahu ya tempe. Di tempenya tadi udah digoreng duluan. Nah, ini tinggal telurnya, sisa 2 biji lagi. Lanjut goreng ikan rebusnya. Sambil nunggu ikan rebus ini digoreng, aku mau siapin juga cabenya. Karena ya sambil-sambil namanya juga kita buru-buru pagi-pagi ya. Jadi sedapatnya aja, padahal ini aslinya kita lompat sana lompat sini yang masak. Sambil metiin sayur, sambil masak sayur, tapi nggak sempet ngerekod. Jadi ya udah maaf ya, nggak bisa ngerekod berbagai angle gitu videonya, jadi cukup satu angle aja, yang penting ada direkam. Itu cabenya tadi udah aku blender, terus udah ditumis sebentar, nggak, sebenarnya baru dimasukin ya cabenya, langsung aja masukin si ikan rebusnya biar dia nggak alot. Karena nanti kalau misalkan itu lama atau dia nggak dimasak dulu gini ikan rebusnya, kadang itu bisa alot ya. Itu dia tipsnya biar anak-anak doyan juga makan ikan rebus. Kalau diginiin mereka doyan karena dia jarang alot gitu. Nah, ini tomatnya juga aku iris-iris aja, nggak aku blender. Kalau misalkan tadi aku blender, itu pasti warna sambalnya jadi coklat. Walaupun sebenarnya nanti warnanya itu agak aneh sih ya. Tapi yaudahlah ya, daripada nggak ada, yang ada aja. Tuh jangan lupa dikasih garam, dikasih gula. Aku sukanya pakai gula sedikit aja. Kasih Royco, gula, garam. Udah, kalau teman-teman terserah mau resepnya apa, mau bumbunya apa aja. Nah, ini penampakan kok udah selesai, udah matang. Nggak menarik ya warnanya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting rasanya. Alhamdulillah bocil-bocil tuh kalau udah makan kayak gini, itu nambah mah boleh nambah. Ya boleh lah, nggak ada yang larang. Nggak apa-apa. Sebenarnya sih ini aku masak itu cukup untuk 1 porsi aja ya, untuk ngisi bekal mereka dan sarapan. Kalau untuk makan siang aku di rumah dan makan malam itu nanti ya dicari lagi atau dimasak lagi. Nah, di sini aku udah selesai itu isi bekal anak-anak sekolah, semua udah selesai. Isi air minum semua udah selesai. Ini aku sambil nunggu mereka lagi sarapan, aku nyuci piring dulu sebentar karena masih ada waktu 30 menit lagi ya. Maaf, ini aku cepet-cepetin aja durasi nyuci piringnya karena sayang aja ya udah di-record tapi nggak dimasukin di video gitu. Nah, andai aja awak nyuci piring aslinya itu seperti ini ya kan, 2 menit itu selesai. Aduh, bahagia kali hidup emak-emak. Faktanya kalau lagi nyuci piring itu setengah jam itu ya sampai mungkin ya, kalau misalkan sebanyak ini. Karena piring malam makan itu aku nggak cuci karena banyak banget kerjaan waktu malamnya. Nah, ini aku udah siap nyuci piring, bersih-bersih sedikit, aku langsung mandi karena anak-anak juga semua udah siap, udah ready. Karena aku bangunnya jam 4, jadi lumayan ada waktu. Aku juga di situ udah sambil nyuci kain, cucian kain tuh udah selesai. Jadi pulang nanti tinggal jemur kain aja. Nah, inilah ya dilemanya punya anak 4. Kok dilema sih? Nikmatnya punya anak 4. Sebenarnya sih ya jujur aja, ini tuh riweh banget kalau misalkan persiapan pagi mau pergi sekolah itu jujur. Kalau dikasih sound aslinya, aduh teman-teman semua pasti pada tutup kuping atau bilang aduh begini banget sih jadi emak gitu. Tapi ya gimana? Aku tuh nggak bisa jadi ibu peri gitu. Kesabaranku itu setipis tisu yang dibelah 7. Aduh, bayangin kayak mana itu rasanya gitu ya kan. Ngadepin 4 anak yang karakternya itu berbeda-beda. Satu yang mau cepet mandi ya, satu yang makannya lama. Aduh, luar biasa. Apalagi kita gitu ngejar waktu gitu ya. Ini udah jam 7.15. Sebenarnya kan waktu itu masuk sekolahnya tuh jam 7.30. Jadi masih ada waktu 15 menit untuk perjalanan karena waktu biasanya macet di jalan ya. Sebenarnya 5 menit mungkin nyampe, tapi karena macet jadi kita harus pelan-pelan jalannya. Nah, ini masih 2 anak yang dibawa ya. Bontotannya itu ada 2. Gimana kalau ada Bang Apin, terus ada tas yang besar-besar. Itu jujur aja semua isi tas anak-anak itu berat semua. Dan di dalam jok juga itu ada isinya sendal-sendal. Karena anak-anak kan sholat zuhur semua di sekolah. Gitu. Kalau Abang Ayah sholat asar di sekolah. Nah, ini kita mau say bye-bye sama adik Nahla karena dia ditinggal sebentar sama
abang Apin di rumah. Kalau nggak ada abang Apin, adik Nala ya pasti ikut dong, nggak mungkin dia tinggal juga sendirian di rumah. Nah, assalamualaikum adek, tinggal sebentar. Nah, ini lagi nego sama abang, nanti mau pulang dijemput jam berapa. Abang bilang nanti jemputnya di rumah teman aja, mama antar gorengan dulu baru jemput abang. Ya udah, assalamualaikum bang, hati-hati. Nah, abang Ayes juga gitu, dia negosiasi, mamanya nanya abang nanti dijemputnya lama apa cepet. Agak lama aja mama jemput ya, abang mau main bola dulu sebentar di belakang. Oke, sesuai request. Nah, dia senyum-senyum, dibilang sesuai request, oke lah gitu. Ya, ini abang berpamitan. Ada pula cium tangan tuh sampai 2 kali ya bang. Gemes deh pokoknya. Mungkin bagiku aja ya itu gemes ya, bagi orang lain mungkin biasa aja. Oke, ini udah di penghujung video. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton atau dengerin ocehan aku yang mungkin gak berguna ini, tapi ya semoga ada manfaatnya. Dari sini kita ambil pelajarannya kalau kita itu harus tetap sabar menghadapi semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, bye bye.